Abdi dalam makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta mulai menyiapkan liang lahat untuk pemakaman Pakubuwono XIII. Untuk sementara, lokasi pemakaman akan dijadikan satu kedaton dengan mendiang Pakubuwono XII. Prosesi nantinya diawali serah terima jenazah dari keluarga Keraton Surakarta kepada abdi dalam makam Raja-Raja Keraton Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta untuk selanjutnya disolatkan dan dimakamkan. Sudah ada surat untuk memerintahkan para abdi dalam untuk menyiapkan kubur rampe pemakaman sampai dalam Ngasunuwun Kansunan kaping 12 besok hari Rabu Legi 5 November 2025 jam 9 berangkat dari Keraton Surakarta Hadiningrat sampai Pacimasan diperkirakan jam 11. Kemudian untuk acaranya nanti langsung menuju ke gerbang makam. Di sana ada nanti upacara serah terima layon jenazah. Selain pemakaman, Keraton Kasunanan Surakarta juga mempersiapkan sejumlah hal. Salah satunya menyiapkan kereta bersejarah untuk mengantarkan jenazah raja. Namun sebelum mengantarkan jenazah, kereta berusia 100 tahun ini dilakukan perawatan, termasuk sedikit perbaikan dan pengecatan kereta. Kereta jenazah nantinya akan ditarik dengan 8 kuda. Selain kereta jenazah, ada 2 kereta lain yang akan mengiringi proses pemakaman, yaitu kereta Morosebo dan Kiai Warsiti. Nah, nanti ada 3 kereta. 3 kuda. 3 kereta, ini tarik 8. Iya. Ditarik 8 kuda, itu yang 2 ada kereta untuk sawur sama pengiring, itu ada 2 kereta tarik kuda 2. Wafatnya Raja Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 menyisakan kesedihan bagi masyarakat Surakarta. Masyarakat pun berdatangan ke Keraton Kasunanan Surakarta untuk melayat jenazah sang raja. Kita dengar dari orang yang dekat dengan beliau, memang beliau itu selama ini hidupnya sederhana lah, tidak terlalu mewah dan juga merakyat. Di samping itu juga beliau termasuk salah seorang yang memegang dalam pelestarian budaya, terutama budaya keraton, budaya Jawa berciri khas Surakarta. Beliau itu baik hati, kemudian juga dermawan, ada juga ramah. Ya. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Sri Sunan Kanjeng Sinuwun Pakubuwono yang ke-13. Pemakaman Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-13 akan dilakukan hari ini di makam Raja Imogiri, Bantul. Sebelumnya akan ada iring-iringan jenazah untuk memberikan kesempatan warga memberikan penghormatan terakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XIII akan dimakamkan hari ini di pemakaman Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Apa saja prosesi yang akan dilakukan dan makna di dalamnya? Kita akan bahas bersama dengan budayawan Solo dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret, Bendoro, Raden Mas Bambang Irawan. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Pak Bambang, ini kan kalau kita lihat hari ini akan menjadi hari yang selalu diingat oleh masyarakat Surakarta karena Raja Surakarta Pakubuwono XIII ini akan dimakamkan. Nah, bisa diceritakan kepada kami semua, nanti akan seperti apa prosesi mulai dari persemayaman yang sudah dilakukan oleh keluarga keraton sampai nanti ada sebelum dimakamkan, Pak Bambang. Terima kasih, Mbak Adisti. Jadi ini prosesi pemakaman ini akan mengikuti seperti saat pemakaman mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 sekitar 21 tahun yang lalu. Nah, nanti dimulai dari Sasono Parastyo, di mana jenazah Sri Sunan Pakubuwono ke-13 disemayamkan, kemudian nanti iring-iringan
akan ada di depan sendiri itu yang pertama Bupati Estri, nanti Bupati Sepuh. Jadi di keraton itu ada Bupati Sepuh Estri, kemudian setelah itu di belakangnya ada ampil-ampil. Ampil-ampil itu adalah kelengkapan upacara kerajaan yang biasanya mengikuti di belakang raja yang akan dibawa oleh Joko Ploro-Loro. Joko Ploro-Loro itu dulu adalah para perjaka yang belum menikah, belum menikah. Kemudian setelah itu di belakangnya adalah Abdi Dalem Bedoyo. Ini Bedoyo itu penari. Jadi Abdi Dalem Bedoyo itu menempati peran penting di dalam Keraton Surakarta, baik dalam upacara-upacara adat, bahkan bisa berfungsi juga sebagai pengawal pribadi Sri Sunan. Kemudian setelah itu di belakangnya ada namanya Abdi Dalem Garap Putri, itu Abdi Dalem perempuan yang ada di keraton. Kemudian di belakangnya baru nanti adalah jenazah Sri Sunan Pakubuwono III dan yang dibawa oleh para kerabat dan pejabat keraton yang ditunjuk. Kemudian setelah itu di belakangnya ada ampil-ampil lagi. Ampil-ampil itu kelengkapan upacara di belakang raja. Nah kalau tadi ampil-ampil di depan itu Joko Ploro-Loro itu membawa banyak dalang sawunggaling. Banyak dalang sawunggaling itu patung-patung yang terbuat dari emas kecil. Banyak itu ya banyak. Banyak angsa. Kemudian dalang itu patung kijang. Kemudian ada lalu sawung itu ayam laki-laki, jago, kemudian galing itu sayap perempuan. Nah, lalu itu patung kecil. Kalau di belakang jenazah Sri Sunan nanti upacaranya, barang-barangnya adalah senjata-senjata yang biasanya di belakang Sri Sunan ketika duduk di singgasana. Ada tameng, ada senjata, ada pedang dan sebagainya. Di belakangnya baru nanti adalah putra-putri raja dan kerabat yang ada di belakangnya. Lalu iring-iringan itu dari para sedya, kemudian di pinggir pendopo utama Sasono Sewoko, kemudian menuju Maligi, kemudian akan turun, lalu dilakukan tata cara berobosan, tata cara berobosan atau upacara berobosan, di mana putra-putri beliau, kemudian cucu beliau dan kerabat akan mengelilingi di bawah jenazahnya itu keliling. Lalu kemudian setelah itu baru dibawa ke selatan, ke namanya Pintu Gadung Melati menuju selatan, kemudian diletakkan di kereta jenazah. Nah ini kalau kemudian, kita lihat ini kan akan diiring juga dengan rombongan juga. Jenazah akan dibawa menggunakan kereta jenazah begitu ya ke Loji Gandrung sebelum akhirnya nanti akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri begitu ya di Yogyakarta. Nah ini bisa Anda jelaskan apa makna yang bisa dipahami dari pengiringan jenazah dengan menggunakan kereta jenazah yang kita tahu kereta jenazah ini juga usianya sudah ratusan tahun, Pak Bambang, termasuk juga mengiringi itu juga akan diiringi juga agar masyarakat melihat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada raja atau seperti apa Pak Bambang? Baik, jadi kereta yang dipakai adalah kereta peninggalan zaman yang dipakai Pakubuwono ke-7 ketika beliau wafat. Jadi Kiai Roto Praloyo. Karena yang dipakai saat Pakubuwono ke-10 wafat itu rodanya nampaknya sudah tidak bisa berjalan lagi sehingga pakai yang kereta yang lebih tua tetapi kondisinya masih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya arah ke selatan itu secara filosofis memang keraton itu sumbunya utara selatan, Mbak. Utara selatan. Meskipun
arahnya dari utara atau dari selatan, itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah menghadap pada Tuhan yang Maha Esa. Menghadap raja itu karena dulu diyakini raja adalah wakil dari Tuhan, sehingga menghadap pada Tuhan. Nah, kalau dari utara itu filosofinya kelahiran, maka ke selatan itu berpulang kepada yang Maha Kuasa, sehingga arahnya akan ke selatan. Kemudian menuju yang namanya Kori Gadung Melati, pintu Gadung Melati itu memang pintu yang biasa dipakai untuk keluar jenazah Sri Susunan Pakubuwono ketika mangkat atau permaisurinya. Jadi ke selatan, kemudian lalu melewati pintu Sri Manganti Kidul selatan. Sri Manganti itu adalah raja ketika menanti tamu-tamunya, artinya waktu itu sebetulnya Tuhan itu selalu menantikan umat-umatnya, begitu kira-kira filosofinya yang kami pahami. Kemudian masalah kirap atau prosesi dibawa berjalan itu mengikuti tradisi, karena saat itu zaman Pakubuwono X misalnya, itu keraton masih dalam bentuk negara, Nagari Surakarta Hadiningrat, sehingga kemudian penghormatan terhadap pemakaman raja itu menjadi upacara kenegaraan yang menjadi perhelatan negara Surakarta Hadiningrat dan mendapatkan penghormatan rakyatnya di sepanjang jalan. Sebelum waktu itu Pakubuwono X jenazahnya diangkut menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tugu, Yogyakarta, dan di sana diterima oleh mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 waktu itu. Sehingga tradisi ini kemudian dilanjutkan hingga Pakubuwono ke-11, lalu Pakubuwono 12, 21 tahun yang lalu Pakubuwono ke-13 pada hari ini. Demikian Mbak Adisli. Oke, ini kan kita lihat ya, kirap ini akan diiringi oleh beberapa kereta juga, kemudian nanti akan singgah, betul kami ingin konfirmasi, akan singgah dulu ke Loji Gandrung sebelum akhirnya nanti akan dibawa jenazah dengan menggunakan ambulans. Nah, makna atau filosofi untuk penyinggahan jenazah raja ini ke Loji Gandrung ini bisa dijelaskan, Pak Bambang? Baik, apapun bahwa keraton semenjak 1 September 1945, keraton Surakarta melalui maklumat Sri Sunan Pakubuwono ke-12 itu berada di belakang Republik. Jadi Keraton Surakarta menyatakan diri sebetulnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu sebetulnya Loji Gandrung merupakan representasi dari penghormatan Republik ini yang diwakili nanti mungkin oleh Bapak Wali Kota Surakarta dan jajarannya. Penghormatan terakhir sebelum jenazah Sri Sunan dibawa ke Imogiri. Oke. Demikian Pak Adi. Oke, ini biasanya akan memakan waktu berapa lama Pak prosesi ini sampai akhirnya pemakaman di pemakaman raja-raja di Imogiri, Yogyakarta? Singkat saja. Ya, baik. Jam 9 kira-kira nanti sampai di Imogiri sekitar jam setengah 12, bahkan jam 12 karena tergantung jalan kakinya dari keraton ke Loji Gandrung. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan update lagi perkembangannya dari sana, dari keraton. Terima kasih Pak Bambang, yang kita tahu budayawan Solo dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata sekaligus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret Bendoro Raden Mas